Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan pandemi seperti ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pagi kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan kelas 10. Yang pertama, pada pertemuan kedua kita hari ini, kita akan belajar tentang fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen dan juga logaritma. Untuk KD kita sendiri, kompetensi yang akan kita capai nanti, ini ada dua. Yang pertama, 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkatannya. Yang kedua, 4.1, ini menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk indikatornya sendiri, ini 3.1.1 menyelesaikan bentuk persamaan eksponen. Baik, hari ini kita akan belajar tentang eksponen. Sebenarnya apa sih eksponen itu? Dan kegunaannya apa sih eksponen itu? Ya, kegunaan dari atau manfaat dari eksponen ini yang pertama ini digunakan dalam kegiatan dalam peluruhan radioaktif. Ini nanti menggunakan sifat-sifat dari eksponensial. Dan yang kedua adalah pertumbuhan bakteri. Jadi bagaimana kita mengetahui perkembangan dari bakteri tersebut dari mulai awal sampai akhir, ini bisa dicari menggunakan eksponen seperti itu. Baik, apa itu eksponen ya? Eksponen itu apa sih? Ya, eksponen itu adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang atau perkalian yang diulang-ulang. Bentuk umumnya seperti ini. Jika diketahui A ini sebagai basis atau bilangan pokok dan pangkatnya N, dengan N ini keterangannya adalah besar pangkat yang merupakan bilangan real, ini itu bisa kita definisikan itu sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N kali dikalikan A. Di definisi atau bentuk umum dari eksponen itu adalah seperti ini. Pangkatnya N itu juga sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali, seperti itu. Oke, contohnya itu 2 pangkatnya 5 ini akan sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 kalikan 2 sebanyak 5 kali, maka hasilnya adalah 32. Ada lagi 3 pangkat 6, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sebanyak 6 kali, maka diperoleh hasilnya adalah 729. Kemudian ada lagi 4 pangkatnya 3, itu sama dengan 4 dikalikan 4 dikalikan 4, hasilnya adalah 64. Baik.
Selanjutnya yang perlu kita tahu adalah tentang sifat-sifat eksponen. Jadi eksponen itu ada sifatnya. Yang pertama, jika ada A pangkatnya M dikalikan A pangkatnya N itu sama dengan A pangkat M ditambahkan N, atau Bapak singkat atau Bapak kasih apa ya namanya ya, kasih biar bisa diingat-ingat clue-nya, kata clue-nya yaitu kata ketika ada eksponen seperti ini, ketika dikali maka pangkatnya ditambah, ketika basisnya sama kemudian pangkatnya itu ditambah atau kata. Contoh ini, ketika 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkatnya 3 itu sama dengan 2 pangkatnya 2 ditambahkan 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 dipangkatkan 5. Maka diperoleh hasilnya adalah 32. Begitu. Ini sifat yang pertama. Kemudian ada sifat yang kedua. Ini Bapak memberi clue-nya atau singkatannya adalah baku. Ketika dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Beda sama yang pertama tadi, ketika dikali, maka pangkatnya ditambah. Kalau ini ketika dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Jadi ketika ada A pangkatnya M dibagi A pangkatnya N, ini sama dengan A pangkatnya M dikurangi N. Baik, contohnya 2 dipangkatkan 4, ini dibagi 2 pangkatnya 3, ini sama dengan 2 pangkatnya 4 dikurangi 3. Diperoleh 2 pangkatnya 1. 2 pangkatnya 1 berapa? Ya 2. Gitu. Baik. Sifat yang ketiga. Ini Bapak kasih clue namanya dakuka. Ketika dalam kurung, maka pangkatnya dikali. Gitu ya. Ketika di dalam kurung, maka pangkatnya dikali. Jadi ketika ada dalam kurung A pangkatnya M N, maka ini bisa juga ditulis dengan A pangkatnya M dikalikan N. Oke, gitu ya. Kemudian contohnya 2 pangkat 2 dalam kurung 3, ini juga bisa kita tulis atau sama dengan 2 pangkat 2 kalikan 3 berapa? 2 pangkatnya 6. Hasilnya berapa? 64. Itu ya. Ini sifat yang yang ketiga. Baik, selanjutnya sifat yang keempat. Ini enggak Bapak kasih singkatan ya. Sebentar. Ini ketika ada A per B pangkatnya M, ini juga sama dengan A pangkatnya M per B pangkatnya M. Ini harusnya N ya, bukan N ya. A pangkatnya M per B pangkatnya M. Karena di sini M, di sini harusnya M juga. Ini Bapak salah ketik. Gitu ya. Contohnya, jadi ketika ada 2/3 pangkatnya 2, ini juga bisa ditulis sama dengan 2 pangkatnya 2 per 3 pangkatnya 2 sama dengan 4/9. Begitu ya. Ini sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, ini jika ada 1 per A pangkatnya N, maka ini sama dengan A pangkatnya negatif N. Jadi ketika ada seperti ini bisa kita tulis seperti ini dengan kondisi pangkatnya itu negatif, gitu ya. Kalau di sini pangkatnya negatif gimana? Ya, berarti di sini nanti jadinya positif, karena negatif dikali negatif jadinya atau hasilnya adalah positif, begitu ya.
Oke, contohnya seperti ini. Jika 1/3 pangkatnya 2, ini juga sama dengan 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2. Seperti itu. Ini sifat yang ke-5. Selanjutnya, sifat yang ke-6. Bentuk akar. Yaitu, jika ada akar N dari A pangkatnya M, maka ini bisa ditulis sama dengan A pangkatnya M per N. Gitu ya. Jika ada bentuk akar seperti ini, maka bisa ditulis dengan A pangkatnya M per N. Begitu. Baik, contohnya. Jika ada akar 3 dari 2 pangkatnya 4, maka ini bisa kita tulis dengan 2 pangkatnya 4/3. Seperti itu ya. Baik. Semua dari selanjutnya, jika ada A pangkatnya 0, maka ini sama dengan 1. Jadi berapapun nilainya A, kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya itu 1. Contohnya 2 pangkat 0, maka dia hasilnya 1. 3 pangkatnya 0 juga sama, hasilnya 1. 100 pangkatnya 0 juga hasilnya sama dengan 1. Baik. Begitu ya. Ini tadi sifat-sifat dari eksponen. Ada 7 sifat. Nah, dari 7 sifat nanti, ini nanti akan kita gunakan untuk memahami atau menyelesaikan dari persamaan eksponen. Baik, kita masuk ke persamaan eksponen. Terlebih dahulu kita pahamilah apa itu persamaan eksponen. Dulu ketika SMP sudah tahu ya tentang persamaan aljabar yang seperti ini. Persamaan aljabar yang seperti ini. Jadi ketika ada 2x sama dengan 4, maka diperoleh nilai x itu sama dengan 2. Nah, kalau persamaan eksponen bentuknya seperti ini. 2 pangkatnya x itu sama dengan 4. Nah, terus bagaimana cara kita memperoleh nilai x? Bagaimana kira-kira ya? Ya, kita akan menggunakan sifat-sifat dari eksponen di atas ini untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Gitu ya. Baik. Yang selanjutnya kita pahami dulu bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Oke, yang pertama ada bentuk persamaan A pangkatnya fx itu sama dengan A pangkatnya gx. Himpunan penyelesaian bentuk eksponen di atas ini bisa kita selesaikan dengan cara menyamakan pangkatnya. Pangkatnya itu berarti yang mana? Yang ini, yang fx dan juga gx ini sebagai pangkat. Sedangkan A ini sebagai basis atau bilangan pokok. Ya, karena memiliki basis yang sama, karena memiliki basisnya yang sama-sama dengan A. Maka ini bisa kita peroleh dari ini bentuknya, maka hasilnya seperti ini. Kita samakan bentuk pangkatnya. Fx sama dengan gx. Begitu ya. Baik, contohnya. Jika ada soal 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat x plus 2, maka diperoleh nilai 2x min 1 itu sama dengan x plus 2. Kita peroleh nilainya 2x min x sama dengan 2 plus 1. Diperoleh nilai x-nya adalah sama dengan 3. Begitu ya. Ini bentuk persamaan eksponen yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, ini bentuk persamaan yang kedua, ada A sama dengan fx sama dengan B pangkatnya fx. Gitu ya.
Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Ini bentuk persamaan yang kedua. Bentuk persamaannya adalah A pangkatnya fx itu sama dengan B pangkatnya fx. Jadi himpunan penyelesaian bentuk eksponen di atas ini kita selesaikan dengan cara menyamakan nilai fx atau nilai pangkatnya ini, karena pangkatnya nilainya sama-sama fx, maka fx ini sama dengan 0. Syaratnya tadi apa? Pangkatnya sama, sehingga memenuhi persamaan A pangkatnya fx sama dengan B pangkatnya fx. Diperoleh A pangkatnya 0 dan B juga pangkatnya 0, maka nilainya berapa? 1. Seperti ini. Contoh ini 3 pangkatnya x plus 2 ini sama dengan 2 pangkat x plus 2. Karena tadi caranya menyelesaikan bentuk persamaan yang kedua ini dengan membuat fx sama dengan 0, dibuat fx sama dengan 0 seperti ini, maka diperoleh nilai x plus 2 itu sama dengan 0, maka diperoleh nilai x adalah sama dengan negatif 2 gitu. Baik, selanjutnya bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? 3 pangkat 2x plus 2 sama dengan 4 pangkat x plus 1. Wah, ini gimana? Gimana ini, Pak? Ini pangkatnya beda, basisnya juga beda. Ini gimana cara menyelesaikannya ya? Nah, kita perhatikan dulu pangkatnya. Di sini jangan sampai kita termakan jebakan ya, karena di banyak soal itu ada jebakan-jebakannya. Perhatikan di sini ada 2x plus 2, di sini x plus 1. Kalau kita keluarkan angka 2-nya, maka akan diperoleh seperti ini. 2x plus 2 itu sama dengan 2x plus 1. Sudah sama ini, sama-sama x plus 1. Maka dari ini bisa kita peroleh 3 pangkatnya 2 dalam kurung x plus 1 sama dengan 4 pangkatnya x plus 1. Jadi hasilnya adalah 9 pangkat x plus 1 sama dengan 4x plus 1. Nah, sekarang sudah sama-sama pangkatnya sama ini, x plus 1. Nah, dari sini bisa kita selesaikan dengan bentuk persamaan yang kedua tadi. Itu ya. Oke, karena sudah memiliki pangkat yang sama, maka bisa diperoleh nilai x plus 1 itu sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 1. Oke, seperti itu ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Ini ada latihan soal, mohon dikerjakan, ditulis tangan, kemudian difoto, kirimkan, nanti dikirimkan lewat WA Bapak. Jadi sudah nanti di Google Classroom-nya Bapak kasih nomor WA Bapak, nanti dikirimkan via WA maksimal sampai jam 6 sore itu sudah dikumpul semua ya, sudah dikirim semua gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan, dijaga protokol kesehatannya, tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan dengan benar. Oke, Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.